Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Farhan Wiratmaja, saya dari kelas C2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam, IPA, adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, seperti alam, jagat raya, beserta isinya bahkan dirinya sendiri. Yang pertama, metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Yang kedua, atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Yang ketiga, tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Kriteria ilmu pengetahuan: logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Objektif, sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Metodik pengetahuan diperoleh dengan cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan terkontrol. Sistematis, pengetahuan disusun dalam satu sistem yang satu dengan lainnya saling berkaitan dengan saling menjelaskan hingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Kriteria ilmu pengetahuan yang kedua, berlaku umum atau universal, berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama atau konsisten. Kumulatif, berkembang, dan tentatif. Hasanah ilmu pengetahuan selalu bertambah dengan hadirnya ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang terbukti salah harus diganti dengan ilmu pengetahuan yang benar atau tentatif. Langkah-langkah metode ilmiah. Operasionalisasi metode ilmiah dijabarkan dalam tahap kegiatan berikut. Perumusan masalah. Masalah adalah topik atau objek yang diteliti dengan batasan yang jelas serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait. Penyusunan hipotetis. Hipotetis merupakan argumentasi tentang jawaban sementara masalah yang ditetapkan disusun berdasarkan pengetahuan atau teori yang ada dan harus diuji kebenarannya dengan observasi atau eksperimentasi. Keunggulan metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analitis. Menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, dan disiplin dan toleran. Menolak paham tahayul dan pendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Keterbatasan metode ilmiah. Kelemahan dari panca indera, keterbatasan dari alat yang digunakan, kebenarannya hanya bersifat sementara atau tentatif. Sulit memilih fakta yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dua fakta yang tampak belum tahu tentu berkaitan menunjukkan hubungan sebab akibat. Langkah-langkah metode ilmiah yang kedua. Pengujian hipotetis. Pengujian hipotesis merupakan usaha pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis dan diuji apakah fakta tersebut mendukung hipotesis yang diajukan. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Hipotesis yang diterima merupakan pengetahuan yang kebenarannya teruji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Sikap ilmiah. Jujur. Ilmuwan wajib melaporkan hasil yang pengamatannya secara objektif dan jujur, sehingga bila penelitiannya tersebut diuji kembali oleh peneliti lain akan memberikan hasil yang sama. Terbuka. Ilmuwan harus mempunyai pandangan yang luas, terbuka terhadap pendapat orang lain, jauh dari praduga dan menghargai gagasan baru dan orang lain, meskipun untuk menerimanya harus melakukan pengujian terlebih dahulu.
Toleran. Seorang ilmuwan tidak akan merasa dirinya paling hebat, bersedia belajar dari orang lain atau membandingkan pendapatnya dengan yang lain, serta tidak pernah memaksakan pendapatnya pada orang lain. Sikap ilmiah yang kedua, optimis. Seorang ilmuwan tidak akan mengatakan sesuatu tidak dapat dikerjakan sebelum memikirkan dan mencoba mengerjakannya terlebih dahulu. Skeptis. Dalam mencari kebenaran, seorang ilmuwan dan akan bersikap hati-hati meragukan sesuatu akan skeptis. Tetapi kritis hingga akan menyelidiki, memverifikasi dahulu bukti-bukti informasi yang mendasari suatu kesimpulan, keputusan atau pemecahan masalah. Sikap ilmiah yang ketiga, pemberani. Sifat ilmuwan yang selalu mencari kebenaran maka akan berani melawan ketidakbenaran, berkepura-puraan yang menghambat kemajuan. Meskipun harus merugikan dirinya sendiri, sifat pemberani ini dicontohkan oleh Copernicus dan Galileo mengenai keyakinan tentang heliocentrisnya yang sangat bertentangan dengan kepercayaan dan penguasa saat itu yang mempercayai paham geosentris. Kreatif dan inovatif, selalu ingin menciptakan, memvariasikan sesuatu yang baru, terutama guna mendapatkan nilai tambah. Sikap ilmiah. Ini akan ada contohnya di sini, sesuai di gambar. Ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Ilmu sosial dan budaya mempelajari tentang tingkah laku manusia, humaniora. Ilmu pengetahuan alam mempelajari makhluk hidup, biologi, dan benda mati. Sains fisik utama adalah ilmu fisika yang sasaran utama pembelajarannya adalah materi dan energi, serta ilmu kimia yang mempelajari komposisi materi. Matematika, statistika, dan informatika tidak termasuk kedua bidang ilmu, tetapi sangat mendukung penelitian bidang ilmu tersebut. Kesimpulan, filsafat ilmu bertugas memberi landasan filosofi untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu, sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Interaksi antara ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu mengandung arti bahwa filsafat ilmu ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat ilmu. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.